itu burnout, sama seperti yang tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Bu Ningsih ya. Jadi sebagai perempuan pilihan Allah ya, yang percaya, kita tidak lepas dari yang namanya masalah, persoalan ya, ujian hidup ya. Saya katakan ujian hidup karena orang mati sudah nggak perlu ujian. Ya, jadi kalau kita masih masuk dalam berbagai ujian, permasalahan, persoalan, artinya kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan dan kita harus mensyukuri hal itu. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Tema ini penting ya. Karena ketika kita mengalami kelelahan mental ya, kelelahan emosional dan bahkan mempengaruhi kelelahan fisik kita, maka hidup pelayanan kita, hidup keseharian kita, hubungan pribadi kita dengan Allah juga akan mengalami gangguan. Saya mendasari tema ini selain berdasarkan pengalaman saya sendiri, juga saya memberita mengenai seorang pendeta yang bernama Thomas Eric Wilson. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang sudah mendengar berita ini. Seorang pendeta yang luar biasa ya. Dia pendeta di Gereja Harvest Christian Fellowship di Amerika. Dia seorang pendiri ya, dia memiliki sebuah klinik ya, klinik mental ya, Anthem of Hope ya. Artinya dia berkecimpung di dalam dunia yang penuh dengan depresi, stres, burnout. Dia setiap hari menghadapi hal-hal itu, dia membuka klinik ini untuk membawa orang-orang yang stres, yang burnout, yang depresi untuk menemukan jalannya kembali. Tetapi ironisnya, justru dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada usia 30 tahun. Meninggalkan seorang istri dan 2 orang putra yang masih kecil-kecil. 3 jam sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia menulis di Twitternya dengan kalimat seperti ini. Mencintai Yesus tidak berarti menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan depresi. Saya agak terganggu, agak terusik dengan kalimat ini. Ya, dia mengatakan mencintai Yesus tidak berarti menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Ibu-ibu, ketika kita menyatakan diri mencintai Yesus dan kita menghidupi cinta kita pada Yesus, maka kita seharusnya tidak punya pikiran bunuh diri. Ketika kita menyintai Yesus dan menghidupi cinta kita pada Yesus dengan cara yang benar, maka seberat apapun depresi kita, seberat apapun burnout kita, pasti Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi saya agak dalam tanda petik memikirkan bagaimana sebenarnya hubungan si Jared ini dengan Wilson. Sehingga dia bisa mengatakan mencintai Yesus tidak berarti menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Ini sama secara tidak langsung dia menghina kekuasaan Tuhan, menghina kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan sesuatu yang mungkin secara manusia impossible. Tetapi saya setuju dengan kalimat dia berikutnya, tetapi itu tidak berarti Yesus tidak menawarkan kita persahabatan dan penghiburan. Betul, Yesus setiap saat selalu menawari kita kesempatan untuk pulih, untuk bertobat, untuk sembuh. Tetapi apakah kita menerima tawaran itu? Itu adalah pilihan kita. Jadi saya merasa Jared tidak menerima tawaran Yesus. Ya. Dia menyerah, ya. Dia kalah. Ya. Sehingga saya berpikir kemudian bagaimana dengan orang-orang yang dia layani selama ini. Jadi ibu-ibu, kondisi inilah yang membuat saya berpikir bahwa kelelahan secara mental yang mempengaruhi rohani dan fisik kita, juga perilaku kita, itu bukan sesuatu yang main-main. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Nah, seringkali menjadi parah karena apa? Gereja itu seolah-olah tidak mau tahu. Bahkan mungkin komunitas kita seiman itu juga kadang-kadang tidak mau tahu. Kenapa tidak mau tahu? Karena kita sendiri yang mengalami burnout juga malu untuk mengungkapkan bahwa saya burnout, saya stres, saya depresi. Kenapa? Kita berpikir kita akan dihakimi. Pikiran manusia kita seringkali kalau kita melihat seseorang depresi, stres, burnout, kita wah dia pasti melakukan kesalahan. Itu hukuman dari Tuhan. Nah, judgement atau penghakiman seperti itu yang akhirnya membuat orang yang menderita itu menutup diri. Padahal dia perlu pertolongan. Nah, inilah kenapa saya mau kita sama-sama hari ini sharing.
saya berdoa supaya tidak ada ibu-ibu yang sedang burnout ya. Tetapi kalau ada, belum terlambat. Nah, apa itu burnout? Ya, secara psikologi dikatakan bahwa burnout adalah kelelahan mental yang sangat parah. Dampaknya seseorang dapat kehilangan minat, tidak punya motivasi, dan membuat seseorang merasa tidak berdaya serta putus asa. Ibu-ibu, ketika kita putus asa, hopeless ya, helpless ya, maka selangkah lagi kita untuk mengakhiri hidup kita. Kemudian di mana letak hubungan kita dengan Allah kalau kita sampai mengikuti apa yang Jared Wilson lakukan. Kemudian menurut Barron dan Greenberg, burnout adalah suatu sindrom kelelahan emosional, fisik, dan mental. Ditunjang oleh rendahnya self-esteem. Jadi kita tidak lagi menghargai diri kita. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya selalu kalah dengan orang lain. Sehingga kita selalu underestimate diri kita. Ya. Kemudian rendahnya juga self-efficacy. Artinya saya nggak mungkin bisa melakukan itu. Saya nggak punya kemampuan. Saya nggak diberi Tuhan talenta itu. Jadi kondisi-kondisi ini memperparah mental kita, ya. Sehingga pada akhirnya kita berada pada titik terendah bahwa kita itu tidak berarti apa-apa. Kemudian menurut Maslow dan Sauvelli, burnout merupakan kelelahan baik secara fisik, maupun emosional yang menyebabkan berkembangnya konsep diri negatif, kurangnya konsentrasi dan sikap kerja yang buruk. Ibu, kalau kita sudah punya konsep diri negatif, maka kita tidak akan bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi positif. Lalu kita sendiri aja negatif, bagaimana kita memberi impact yang positif kepada orang-orang. Itu sebabnya kondisi kelelahan mental ini penting untuk kita bahas, penting untuk kita ketahui supaya ketika kita mengalami hal yang sama atau orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita mengalami hal yang sama, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi burnout itu bahkan membuat kita kehilangan simpati terhadap mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita seorang ibu, kemudian kita berada dalam kondisi burnout dan kita tidak mencari solusi untuk hal itu, kita bisa kehilangan simpati dan tanggung jawab kita terhadap orang-orang sekitar. Kita mau cuek sama anak kita, mau bodoh amat, saya sendiri juga sedang kesulitan. Ya. Jadi itu hal yang riskan terjadi kalau kita tidak segera mencari solusi. Ya. Ini adalah isu untuk orang-orang Kristen, bukan hal yang sepele, bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mari ibu-ibu kita bersehati, kita saling menguatkan ya, supaya kita tidak berada pada kondisi burnout yang pada akhirnya membuat kita kehilangan harapan. Ya. Kita bicara mengenai manusia. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita punya 4 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Mental itu lebih kepada pikiran, ya. Jadi lebih kepada kemampuan kognitif kita. Kemudian fisik, jasmani. Kemudian spiritual itu adalah hubungan pribadi kita dengan sesuatu yang kita anggap lebih tinggi, ya, atau lebih powerful. Dalam hal ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kemudian relasi atau hubungan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika 4 aspek ini terpengaruh salah satunya, ya, mengalami kelelahan, maka keempat-empatnya juga akan terimbas. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, apa yang menyebabkan kita mengalami burnout? Ya, banyak sekali sebabnya ibu-ibu, tetapi yang pertama adalah mengambil banyak tanggung jawab. Kita sebagai perempuan punya peran ganda ya, ibu-ibu yang berkarir di luar rumah atau jadi pengusaha wira swasta, tetapi begitu balik ke rumah dituntut untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Ya, peran ganda ini kalau tidak kita syukuri, kalau tidak kita hadapi secara positif, bisa membuat kita burnout. Saya sudah capek di tempat kerja, masih pulang kerja harus bersihin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak. Ya, kalau kita tidak punya seseorang yang bisa kita bagikan beban itu, kita tinggal selangkah lagi menuju kelelahan mental. Kemudian kepribadian perfeksionis. Kita sebagai manusia punya semacam ambisi untuk dianggap mampu, dianggap pintar, dianggap lebih oleh orang lain. Sehingga kita berambisi atau berusaha melakukan segala sesuatu secara sempurna.
Kita tidak menyadari bahwa kesempurnaan yang kita kejar itu tidak pernah terjadi, sehingga akhirnya justru menguras energi kita. Ya. Kita kecewa, kita merasa gagal. Aku sudah berasa keras seperti kata Elia, aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tapi kok malah Isabel mau membunuh aku, seperti tadi yang disampaikan oleh kita sering seperti itu. Jadi ibu-ibu, mari lakukan sesuai apa yang Tuhan beri untuk kita. Kemudian kurangnya penghargaan. Sudah bangun paling pagi di rumah, masak, menyiapkan segala sesuatu untuk suami, untuk anak, kemudian harus berangkat kerja, nggak pernah kasih penghargaan. Yang ada ketika anak misalnya bermasalah dalam studinya, suami kita, kamu itu apa kerjaanmu selama ini? Saya sudah capek nyari itu, kamu tinggal ngurusin anak aja kok. Nggak benar. Kemudian belum lagi di tempat kerja, deadline tugas yang harusnya kita selesaikan tidak mampu kita selesaikan. Kita marah, kamu itu makan gaji buta. Kondisi-kondisi ini seperti ini kalau terus-menerus mengganggu kita, bisa menyebabkan apa yang kita sebut dengan burnout. Kemudian kurangnya teman-teman yang bisa menjadi pendukung. Di kelas TSD Bu Ningsih mengajarkan kita agar kita punya teman seperjalanan. Ketika kita tidak berada pada komunitas yang sportif, yang mendukung kita, maka kondisi kelelahan tadi akan makin menumpuk. Sehingga kita berada pada fase yang paling rendah di dalam kesehatan mental kita. Kemudian bekerja terlalu banyak. Ya. Jadi kita sebangga kalau disebut sebagai makhluk hidup yang multitasking. Ya. Perempuan itu bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi kita seringkali tidak menyadari bahwa itu menguras seluruh energi. Jadi ibu-ibu, mari kita mulai belajar menempatkan hidup kita pada porsi yang sesuai. Jangan melebihi apa atau kapasitas yang Tuhan izinkan untuk kita gunakan. Ya, ini secara sekilas perbedaan antara stres dan burnout. Prinsip sederhananya seperti ini ya Bu Ibu. Stres itu tidak selalu berubah menjadi burnout. Ya, saya ulangi, kalau kita stres itu tidak selalu akan meningkat ke level burnout. Tetapi ketika kita burnout, maka kita pasti stres. Jelas ya Ibu bedanya. Sekali lagi, ketika kita stres belum tentu kita burnout. Ketika kita punya stress management yang bagus, kita belum tentu burnout. Tetapi orang yang burnout itu pasti stresnya sudah berkepanjangan. Jadi level burnout itu lebih tinggi daripada stres. Jadi mari Ibu hati-hati. Saya tidak akan membahas ini secara detail, tetapi saya sederhanakan seperti tadi. Orang yang stres belum tentu burnout kalau hubungan dia dengan Tuhan baik. Ya, kemudian dia punya stress management yang baik. Tetapi orang burnout itu pasti stres. Artinya stres dia sebelumnya tidak menemukan jalan keluar. Saya katakan ciri-ciri orang yang tidak burnout. Ya, supaya kita punya pembanding. Ibu-ibu hari ini ada yang bangun dengan rasa syukur, atau bangun dengan aduh sudah pagi lagi, harus masak lagi, harus ke kantor lagi. Ada yang seperti itu. Semoga semua bangun dengan rasa syukur. Ketika kondisi mental dan kerohanian kita baik-baik saja, maka kita akan bangun setiap hari dengan rasa segar yang luar biasa. Bersyukur, oh puji Tuhan, aku masih diberi nafas kehidupan. Tetapi ketika kita bangun dengan badan sakit semua, kemudian berpikir, aduh hari ini harus ini, beban. Jadi ketika kita membuka mata kita justru merasa terbeban, bukan bersyukur. Kemudian memiliki suatu tujuan yang ingin dilakukan atau mampu bekerja secara produktif. Ketika bangun tidur kita bersyukur, merasa tubuh bangun dengan tubuh yang segar. Kemudian kita bersyukur, Tuhan aku berterima kasih masih bisa bangun, punya nafas kehidupan ya, masih punya keluarga, masih punya pasangan, masih punya anak-anak, masih punya pekerjaan, dan kita punya satu rencana untuk oh ya saya mau menyelesaikan 1, 2, 3 pada hari ini. Karena apa? Saya bersyukur. Saya gembira, ya, saya bersuka cita. Kemudian dapat menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, ya. Kita nggak harus punya mobil BMW untuk bisa menikmati rasa syukur kita. Kita tidak harus punya rumah 4 lantai untuk bisa bersyukur. Tetapi ketika kita bangun, kita masih bernafas, kita masih bisa berjalan, masih bisa memasakkan masakan untuk suami, untuk anak-anak, itu suatu hal sederhana yang sangat harus kita ucapkan syukur. Kenapa? Tuhan masih mengasihi kita.
Kemudian mampu merasakan, mengekspresikan, dan mengelola emosi positif maupun negatif. Kalaupun belum gajian, kita tetap positif. Oh, Tuhan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Ya. Kemudian mampu menolong orang lain. Ketika hati kita penuh hal-hal yang positif, maka kita juga akan membawa orang lain menjadi orang yang positif juga. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah burn out, nggak tahu apa yang harus dilakukan, stres, bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain? Kemudian bisa merawat diri sendiri, memandang diri dengan cara yang positif. Ibu-ibu, sebagai perempuan kita diciptakan Tuhan dengan kecantikan yang unik. Masing-masing kita punya kecantikan yang unik. Orang yang positif, ya, orang yang secara rohani benar, ya, itu akan merawat dirinya sebagai ucapan syukur. Tuhan sudah menciptakan aku dengan luar biasa, meskipun hidungku tidak semancung Luna Maya, meskipun mataku tidak seindah ya artis-artis yang saat ini terkenal, tapi aku bersyukur. Aku punya tubuh yang sempurna, aku punya keluarga. Ya. Memandang diri dengan ucapan syukur. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh rasa stres yang berkepanjangan, mau buat dasar sudah bau, sudah bolong, bodoh amat, aku nggak peduli. Ya. Rambut awut-awutan keluar rumah belanja dengan mata kosong, aku nggak peduli. Itu kalau kita berada dalam kondisi kelelahan mental. Kemudian mampu menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita berada pada kondisi positif, hubungan kita dengan orang lain juga positif. Kita tidak akan menghindari orang, tetapi kita senang bertemu dengan orang. Tidak iri dan mampu bahagia dengan apa yang dimiliki orang lain. Perempuan itu pada dasarnya senang kalau melihat orang lain susah, susah kalau melihat orang lain senang. Nah, orang yang positif, orang yang tidak stres, yang tidak burnout, itu akan senang ketika teman-temannya berhasil, akan senang ketika teman-temannya menunjukkan barang-barang yang baru. Ya, kenapa? Dia mensyukuri setiap orang Tuhan beri dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi orang yang burnout itu memandang sesuatu dengan negatif. Jadi jelek aja ininya, pikirannya. Ya. Kemudian percaya diri saat menghadapi berbagai situasi maupun orang baru. Ya, jadi percaya diri karena apa? Oh, Tuhan bersama apapun yang akan terjadi, aku percaya Tuhan tetap pelihara. Kemudian optimis, ya, mampu mengatasi dan mengelola beban serta ketidakpastian. Ibu-ibu kalau di antara 10 ini, ibu-ibu hanya merasakan 1 atau 2, pokoknya di bawah 3, hati-hati. Ibu-ibu harus mengukur diri, saya sedang dalam kondisi stres atau kelelahan mental, tidak. Tapi kalau saya berdoa semua 10 ini ya, bisa ibu-ibu nikmati setiap saatnya. Karena itu yang Tuhan inginkan buat kita. Ya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Kenapa ibu-ibu? Karena hatilah sumber kehendak, sumber pemikiran, dan sumber pengertian kita. Bukan tanpa tujuan Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tuhan tidak mengatakan pikiran yang gembira adalah obat. Ya. Ada juga ungkapan dari mata turun ke hati. Nggak ada ungkapan dari mata naik ke pikiran. Karena apa? Memang segala sesuatu, apa yang ada di pikiran kita bersumber dari apa yang ada di hati kita. Ketika hati kita positif, ketika hati kita penuh ucapan syukur, maka pikiran kita juga akan menanggapinya secara positif. Ya. Tapi ketika hati kita dipenuhi kepahitan, kedengkian, rasa amarah, ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan, maka pikiran kita juga akan memburuk. Ya. Kita akan meragukan, Tuhan katanya engkau berjanji menjadikan aku kepala bukan ekor, tapi kok aku jadi ekor terus. Ya. Kita menjadi merusak pikiran kita. Itu semuanya datang dari hati. Jadi itu sebabnya Tuhan mengatakan dari hati terpancar kehidupan. Mari ibu-ibu kita kelola hati kita, ya, supaya hati kita menjadi hati mengeluarkan energi positif. Buat siapa? Buat diri kita, buat lingkungan dan orang-orang sekitar, sehingga kita juga bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Ketika hati kita negatif, ya, ketika hati kita dipenuhi oleh rasa stres, kelelahan yang berpanjang, maka itu bisa mempengaruhi fisik kita. Ya. Kita merasa lelah, ya, tidak punya energi sepanjang waktu. Kemudian imunitas kita menurun, gampang sakit, dikit-dikit pilek, dikit-dikit batuk. Dan ibu-ibu pernahkah atau seringkah merasa sakit kepala, aku migrain, ya, atau nyeri otot ketika bangun tidur?
Itu terjadi, artinya terjadi sesuatu yang salah dengan hati kita. Kemudian perubahan nafsu makan, bisa makan terus atau malah nggak doyan makan sama sekali. Kemudian perubahan kebiasaan tidur, bisa terus tidur atau susah tidur. Atau tidur tetapi bangunnya lebih pagi dan merasa kesal, merasa tidak nyaman, merasa tidak segar. Itu kalau hati kita mulai diliputi oleh kelelahan. Kemudian bisa juga mempengaruhi emosional, kerap merasa gagal, dan self-esteem dan self-efficacy kita rendah. Ya. Jadi meragukan diri sendiri, aku nggak bisa, ya, aku pasti nggak bisa, karena belum mencoba. Kemudian merasa tidak berdaya, terjebak atau kalah. Ya. Kemudian merasa terasing atau sendiri. Ya. Padahal bukan orang lain yang mengasingkan kita, tetapi kitalah yang mengisolasi diri kita dari orang lain. Kemudian kehilangan motivasi. Ibu kalau di dalam hidup kita sudah nggak punya motivasi, ya patut dipertanyakan. Ya. Kemudian sinis dan negatif dalam memandang hidup. Pokoknya ada yang benar. Ya. Apapun yang Tuhan perhadapkan pada kita, kita menilainya jelek. Ya. Tuhan orang lain bisa kok kasih lebih, kenapa aku enggak? Tuhan orang lain berhasil, kenapa aku begini-begini aja. Ya. Kemudian menurunnya rasa puas dan penurunan kinerja. Ketika kita di kantor seharusnya bisa menyelesaikan 4 file misalnya, 1 file aja nggak selesai-selesai. Ya. Kita mulai jenuh, kita mulai bosan, kita apatis, kita lelah. Tapi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian perilaku, enggak menjalankan tanggung jawab kita. Di awal tadi saya katakan orang yang burnout itu akan kehilangan tanggung jawab dan simpati terhadap orang-orang yang harusnya berada pada tanggung jawab. Kemudian mengisolasi diri dari orang lain. Merasa orang lain merasaannya sendiri. Kemudian menunda-tunda atau butuh waktu lama untuk merampungkan suatu tugas. Melampiaskan rasa tidak nyaman dengan makan, merokok, obatan, minum-minuman, atau hal-hal yang tidak sehat lain, arah pada orang lain. Sering mangkir dari tugas, datang telat, atau pulang awal. Ibu hati-hati. Ya. Ini juga terjadi di dalam pelayanan kita. Burnout itu justru sering atau paling banyak menimpa kita yang bekerja di bidang pelayanan, pendeta, ya. Itu paling perawat, ya, dokter, itu orang-orang yang paling sering mengalami burnout. Ya. Juga kita ibu rumah tangga. Jadi hati-hati. Nah, ibu-ibu, ya, hi everyone. Ya. Kalau saya tanya how are you, apa jawaban ibu? I'm fine, thank you. Haleluya, puji Tuhan saya baik-baik saja, betul? Ya. Kalau saya tanya lebih lanjut, are you okay? Oh ya, saya baik, puji Tuhan. Saya gembira, bersuka hati, dan tapi benarkah ucapkan itu sesuai dengan kondisi itu sesungguhnya? Ibu-ibu, ketika kita stres, ketika kita burnout, ketika kita depresi, kita sering menutup diri, ya, memberi pagar sehingga orang lain tidak bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita. Ya, orang lain melihat kita tersenyum. Ya, mungkin ibu-ibu melihat saya tersenyum, tapi ibu-ibu kan juga nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Apakah saya sedang burnout atau tidak? Ya, seperti itu. Karena apa? Buat kita tabu kalau orang lain sampai tahu kondisi hati saya. Orang tabu kalau orang lain tahu mental saya sedang tidak baik saja. Padahal Tuhan tidak mengharapkan seperti itu. Apakah ibu-ibu sedang burnout? Hanya ibu-ibu yang bisa menjawab. Ataukah ibu-ibu sedang melihat orang-orang yang ibu kasih, orang-orang yang ada di sekitar ibu burnout? Ya. Ataukah ibu pengen memberi pertolongan, ibu tahu ada orang yang burnout? Ya. Ibu-ibu tahu keluarga ibu atau orang-orang yang ibu kasih burnout, tapi ibu tidak tahu bagaimana menolong. Ibu-ibu mulai sekarang, ya, kalau ditanya how are you, kalau ibu sedang tidak baik, katakan, saya sedang tidak baik-baik. It's okay to not be okay. Bukan masalah kalau kita sedang bermasalah. Nggak perlu malu mengakuinya. Cari pertolongan. Cari solusi. Karena ketika kita pendam itu terus-menerus, yang ada adalah orang-orang seperti Jared Wilson. Ibu-ibu, 800.000 orang setiap tahun bunuh diri. Dengan berbagai alasan, tapi yang terbesar adalah stres, burnout, dan depresi. Di manakah peran kita sebagai orang-orang
yang percaya dengan Tuhan. Manakah posisi kita sebagai perempuan-perempuan pilihan Allah? Ketika kita sendiri burnout, apa yang harus kita lakukan? Ketika orang lain burnout, apa yang kita lakukan? Mari kita mewujudkan satu perubahan, sehingga orang yang mengalami stres, burnout, dan sebagainya bisa tertolong. Kenapa saya katakan bukan hal yang tabu untuk mengatakan kondisi kita yang sebenarnya kepada orang yang memang percaya untuk boleh paham? Karena adalah fakta bahwa orang Kristen bisa mengalami burnout. Jangan berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen aman, tidak. Ya. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita bisa burnout. Burnout adalah rasa sakit yang tidak terlihat dari luar, namun nyata dan bisa menyerang siapa saja. Itu sebabnya saya katakan tadi, seringkali orang tidak bisa melihat. Karena burnout itu yang bisa merasakan orang tersebut ada di dalam hati. Ya. Tapi mari kita buka bahwa kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Saya butuh pertolonganmu. Saya perlu engkau doakan. Saya perlu support. Orang yang mengalami burnout bukanlah orang yang tidak beriman. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita sering menutup diri tentang kondisi mental kita. Karena ketika kita depresi, kita stres, kita burnout, kita takut dihakimi oleh orang lain seolah-olah kita nggak beriman. Itu pasti karena kebanyakan dosa. Itu pasti karena dia sedang bermasalah dengan Tuhan. No. Ya. Siapapun, akan tadi seperti pembukaan dikatakan Bu Ningsih, seorang nabi sekali Elia pun minta dibunuh oleh Tuhan. Kenapa? Dia nggak kuat. Iman tidak menghilangkan semua persoalan. Sekali lagi, Bu, iman tidak menghilangkan semua persoalan, tetapi iman memampukan kita menghadapi persoalan. Itu yang harus kita pahami. Kita yang burnout bukanlah orang yang tidak beriman. Karena burnout bisa menimpa siapa saja. Tetapi dengan ibu-ibu, kenapa kita tidak perlu malu mengakui kondisi mental kita? Karena banyak contoh di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, salah satunya Elia yang tadi sudah Bu Ningsih sampaikan, mengalami hal yang sama. Ketika kita burnout, kita ibaratnya seperti pelita yang kehabisan minyak. Contoh yang pertama adalah Ayub. Kurang beriman apa seorang Ayub, ibu-ibu? Ya. Kurang taat apa, kurang mengasihi apa dia. Ya, hubungan dia dengan Tuhan sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mengizinkan dalam waktu yang singkat semua harta anak dan menantunya habis. Bahkan istrinya sendiri mengutuk itu. Sampai dia mengatakan, kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Luar biasa. Seorang Ayub berada pada titik terendah kerohaniannya. Dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Kenapa? Dia yang sudah begitu rohaninya, yang sudah begitu berimannya, dihancurkan dalam waktu yang begitu singkat. Tapi apakah Ayub kalah? No. Dia keluar sebagai pemenang. Tuhan melipat gandakan berkatnya. Kemudian Musa. Musa memimpin sekian juta rakyat Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Tetapi dia sampai mengatakan, Tuhan, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Kenapa? Musa lelah secara rohani, Musa lelah secara mental karena pemberontakan orang Israel yang tidak ada habis-habis. Dia merasa, buat apa selama ini aku memimpin mereka kalau mereka sendiri tetap tegar tengkuk. Musa putus asa. Dia minta Tuhan mencabut nyawanya. Elia, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia seorang diri membunuh 450 nabi Baal, tapi oleh seorang Isabel, dia begitu ketakutan sampai Tuhan ambil saja nyawa. Ibu-ibu, ketika kita berada pada kondisi burnout, kita seolah-olah melupakan kemampuan Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kelelahan rohani, kelelahan mental, kita menutup seluruh mata
hati kita tentang kebaikan Tuhan. Maka itu saya mengatakan hati-hati, kondisi ini bukan kondisi yang remeh. Kemudian Yeremia, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Dia menyesal kenapa dia harus lahir. Sama seperti Musa, dia lelah dengan kondisi rakyat Israel yang luar biasa tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Kemudian Yunus, dia tidak terima. Niniwe yang seharusnya dihukum oleh Tuhan masih dikasihani. Cabutlah kiranya nyawaku Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup. Karena dia merasa sudah sepantasnya dia dihukum, tapi kenapa kau masih mengasihi? Dia nggak terima. Itu membuat dia merasa sangat lelah, percuma. Nah, kemudian Daud, raja yang hebat, tapi dosanya juga hebat. Ya. Mengambil istri dari anak buahnya, kemudian merencanakan pembunuhan, supaya istrinya bisa dia peristri. Daud sebagai raja harusnya bisa mengambil perempuan dari mana. Tetapi iblis ya, dengan begitu canggihnya menggocok hatinya untuk melakukan dosa yang besar. Ya. Tapi ketika dia berperang dan dia melihat rakyatnya ditawan oleh lawannya, dia sampai mengatakan tidak kuat lagi menangis. Ibu-ibu pernah saking stresnya, saking besarnya masalah yang ibu-ibu hadapi, ibu-ibu sampai nggak bisa lagi menangis. Air mata keluar, berada pada sikap doa tapi nggak tahu apa yang mesti didoakan. Saya pernah berada dalam kondisi burnout. Ya, tahun 98 ketika saya harus hamil dengan anak saya, kemudian kondisi tumor dan sebagainya, saya harus memilih saya keluar dari pekerjaan atau tidak, padahal waktu itu krisis ekonomi. Saya burnout. Saya mempertanyakan keberadaan Tuhan, di mana engkau Tuhan? Seperti itulah kondisi burnout. Saya bisa mengatakan karena saya pernah mengalami. Kemudian yang contoh yang terakhir, masih banyak ya Ibu-Ibu, contoh-contoh di Alkitab tentang burnout. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Yesus. Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah Bapa kita. Dia juga mengalami burnout. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ibu-ibu bisa membayangkan kalau besok kita harus dihukum mati. Kita akan merasakan apa yang dirasakan Yesus. Kita hopeless, kita helpless, loneliness, sadness. Semua yang melelahkan hati kita rasakan. Ini Yesus ungkapkan sebelum dia disalib. Tetapi Yesus berkemenangan karena dia mengatakan bukan kehendakku Yesus Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Ibu-ibu, ketika kita berasal pada kondisi burnout, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sanggupkah ibu-ibu mengatakan bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Inilah yang membuat kita bisa berkemenangan. Kita mengizinkan Tuhan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaan. Ibu-ibu, seburuk apapun keadaan ibu-ibu hari ini, ibu-ibu menderita apapun penyakitnya, ibu-ibu menderita kesengsaraan, ingat, Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Sekali lagi, seburuk apapun kondisi kita saat ini, apakah kita sedang mengidap penyakit yang secara manusia mustahil untuk disembuh? Apakah kehidupan kita sedang sangat sengsara? Kita berada di lembah kekelaman, kita berada di jurang yang tidak ada sinarnya sama sekali. Kita nggak tahu harus melakukan apa. Ingat, Tuhan menyembuhkan. Kenapa Tuhan berani mengatakan seperti itu? Karena God is able to help. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. God is willing to help. Tuhan bersedia, Tuhan menawarkan setiap saat tangannya untuk menolong kita. Tinggal kuncinya satu, maukah kita ditolong oleh Tuhan? Maukah kita disembuhkan oleh Tuhan? Apakah kita akan membatas asa dan tawaran Tuhan untuk memulihkan kita? Pilihannya ada pada kita itu.
Tuhan baik, Tuhan memberi kita pilihan bebas. Tetapi ingat, Tuhan able and willing to help. Jadi mengapa kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan berpikir untuk mengakhiri hidup kita? Ibu-ibu. Mari ibu-ibu kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kenapa saya bisa mengatakan? Ketika kita memiliki iman sejati, kita tidak perlu lesu. Kenapa saya katakan iman sejati? Kenapa bukan iman saja? Ibu-ibu, ketika ibu-ibu mengakui sebagai juru selamat, ibu-ibu setiap hari Minggu rajin beribadah, ibu-ibu mengasihi orang lain seperti ibu-ibu mengasihi diri itu iman, betul. Tetapi ketika ibu jatuh dalam lembah kekelaman, ketika ibu harus menghadapi badai pencobaan, ketika semua yang ibu kasih diambil oleh Tuhan, ketika ibu kehilangan segala sesuatu, masihkah ibu mengakui Yesus sebagai penolong? Iman sejati adalah ketika kita berada pada kondisi paling gelap sekalipun dalam hidup kita, kita tetap hidup takut pada Tuhan. Kita tetap mencari kebenaran Tuhan. Kita tetap tidak meragukan Tuhan. Itulah iman yang sejati. Kalau kita memiliki iman sejati, kita tidak akan berpikir untuk bunuh diri. Kalau kita memiliki iman sejati, berapapun peliknya kehidupan kita, kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Yang kedua, miliklah pengharapan. Pengharapan itu artinya menantikan sesuatu yang baik. Kenapa Tuhan di dalam firman-Nya ratusan kali mengatakan berpengharapan? Karena Tuhan menawarkan kita sesuatu yang baik, kita tinggal menunggu. Nggak susah, Ibu. Kita tinggal menunggu apa yang Tuhan tawarkan. Dan apa yang Tuhan tawarkan tidak pernah buruk, selalu baik. Kalau kita khawatir, kalau kita cemas, itu juga pengharapan itu. Tapi pengharapan negatif. Artinya kita menantikan sesuatu yang negatif. Kalau kita bisa menantikan sesuatu yang positif, kenapa kita harus menantikan sesuatu yang negatif? Jadi kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus khawatir? Kalau kita punya pengharapan. Yang ketiga, jangan kehilangan perspektif tentang Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Ya. Tuhan itu maha segala. Jadi buatlah perspektif hidup kita benar, memandang Tuhan dengan benar, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kemudian milikilah resiliensi. Kalau kita punya iman sejati, pengharapan, kita pasti punya resiliensi yang bagus. Resiliensi itu adalah kemampuan kita beradaptasi menghadapi hal-hal yang buruk. Kalau kita punya iman sejati, pengharapan, kita punya perspektif yang benar terhadap Tuhan, seburuk apapun kondisi kita, kita akan beradaptasi dengan kondisi itu dengan sukacita. Abraham, ya, saya sendiri punya anak putri tunggal. Kalau saya misalnya Yulia, persembahkan putri tunggalnya untuk tunggalmu untuk aku. Apakah saya nggak akan membelot, kok enak Tuhan, anakku cuma satu, kau minta. Tapi Abraham tidak. Kenapa? Dia memiliki iman sejati. Dia memiliki pengharapan bahwa apapun yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan, Tuhan punya rencana yang baik. Bahwa dia punya perspektif yang baik terhadap Tuhan, yang benar. Sehingga ketika dituntut untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, dia lakukan. Nah, Tuhan mengharapkan kita melakukan hal yang sama. Kemudian milikilah self-esteem dan self-efficacy. Ibu-ibu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Tuhan memberi kita kemampuan, memberi kita kepintaran, memberi kita ability untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan underestimate diri kita sendiri. Saya nggak bisa biarkan orang lain, saya nggak mampu Tuhan. No, Tuhan tahu siapa yang harus diberi 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta, 10 talenta, Tuhan tahu. Jadi ketika ibu-ibu misalnya hanya diberi 1 talenta, jangan melihat orang lain yang diberi 5 talenta. Tuhan punya maksudnya tersendiri. Jadi mari hargai apa yang sudah Tuhan beri. Hargai diri ibu, karena ibu diciptakan segambar dengan Allah. Kemudian perfectionism is not excellent. Saya tadi di awal saya singgung, kita seringkali sebagai manusia ingin melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kita melakukan dengan segala cara, dengan semua cara untuk sempurna. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik, bukan yang sempurna.
Karena seberapapun usaha kita untuk sempurna, kita tidak akan pernah bisa sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita hanya diberi 2 talenta. Kan Tuhan mau dengan 2 talenta pun kamu bisa melakukan yang terbaik untuk. Ibu-ibu, perfeksionisme itu self-oriented. Saya ingin melakukan segala sesuatunya sempurna karena apa? Saya ingin dipuji orang. Biar orang tahu bahwa, oh seorang Yulia lo bisa melakukan. No, Tuhan minta yang excellent. Karena kalau excellent itu lebih kepada proses, God oriented. Sehingga ketika kita gagal, kita tidak merasa depresi, kita tidak burnout. Oh Tuhan, artinya Tuhan masih memberi aku kesempatan untuk mencoba lagi. Jadi mari ibu-ibu jangan mengejar kesempurnaan dalam hidup, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ya, dalam pekerjaan. Lakukan yang terbaik. Kemudian noise is not voice. Kadang saking pengennya kita melakukan sempurna, kita bising, ya. Kita dibisingkan oleh suara-suara dari berbagai macam orang. Kita lebih mendengarkan apa kata orang dibanding suara Tuhan. Jadi mari ibu-ibu mulai menutup telinga kita untuk hal-hal duniawi, ya. Memfokuskan telinga kita pada suara Tuhan. Kepekaan kita harus dilatih, ya. Kemudian business is not fruitfulness. Kadang kita sibuk pelayanan pagi, siang, sore, malam, 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi nggak ada buahnya. Orang sibuk belum tentu berbuah. Tuhan menginginkan kita melakukan yang terbaik sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dengan keunikan kita masing-masing. Dari talenta, apa yang Tuhan berikan, karunia, ya, kemampuan, Tuhan ingin kita berbuah. Kamu nggak perlu sibuk. Kamu nggak perlu seperti Marta. Cukup perlu seperti Maria. Itu yang harus kita sadari, Ibu. Jadi kita mari mulai mengubah perspektif kita, ya, supaya kita bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Kemudian stop and rest. Berhentilah sejenak, Ibu. Ketika Ibu merasa burnout, istirahat, carilah ketenangan. Ya. Bicaralah secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk hidup? Tuhan, aku stres, aku lelah, aku burnout. Pulihkan aku. Ya. Stop and rest. Me time, ya, downtime, ya. Cari waktu untuk diri Ibu sendiri. Cari waktu untuk istirahat, menenangkan diri, pulihkan kembali hubungan dengan. Kemudian there is healing and sharing. Ya. Seringkali seperti saya katakan tadi, kita malu untuk mengungkapkan kondisi mental kita. Padahal kita perlu, ya, keberanian kita untuk bercerita pada orang yang kita percayai. Itu merupakan salah satu proses kesembuhan kita dari burnout. Mungkin orang yang kita curhati nggak bisa memberi solusi, tapi minimal dia memberikan telinga untuk kita bagikan beban kita. Itulah gunanya teman seperjalanan. Ya. Ketika kita jatuh, ada yang mensupport. Ketika kita butuh pertolongan, ada yang menolong. Ya. Kita tidak sendirian. Kemudian heal and restore. Menyembuhkan diri dan memulihkan. Jadi seperti laptop dan gadget, kita juga perlu reset, ya, perlu di restore. Seperti itu juga jiwa kita. Mari hal-hal ini kita lakukan, maka saya yakin kita tidak akan menjadi burnout, apalagi sampai depresi. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalan. Artinya apa? Ketika kita burnout dan kita berteriak minta tolong pada Tuhan, Tuhan akan memberi kita makan dan istirahat. Setelah membunuh 450 Nabi Baal sendirian, Elia berada pada titik terendah fisiknya. Sehingga fisiknya itu mempengaruhi kejernihan hatinya, mempengaruhi kejernihan pikirannya. Sehingga dia mempertanyakan keberadaan Tuhan, sampai dia mengatakan, bunuh saja. Tuhan dengan mengizinkan Elia beristirahat dan dia memberitakan, Tuhan ingin Elia bangkit dari keterpurukannya. Kemudian memulihkan rohaninya. Kemudian Tuhan ketika Elia mengalami hal ini, Tuhan tidak kemudian serta-merta mengucilkan Elia. Tetapi Tuhan, setelah Tuhan memberi kesempatan Elia untuk menerima pertolongan, Tuhan memberikan kembali tugas pelayanan kepada Elia. Bahkan Elia salah satu orang yang diangkat Tuhan dalam kondisi masih hidup.
Kemudian mengingatkan bahwa Elia tidak sendirian. Ibu-ibu kita tidak pernah sendirian. Seringkali kondisi mental kita yang sedang burnout membuat mata hati kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Membuat kita meragukan keberadaan Tuhan. Membuat kita marah pada Tuhan. Tuhan, kamu di mana? Kembalikan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Maka kita bisa pergilah kembali ke jalan. Marilah kita menjadi pelita yang selalu menyala. Filipi 4 ayat 4-13 mengajarkan bahwa mari kita mendorong diri kita untuk terus menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Entahkah dia lembah yang curam, entahkah kita harus naik ke gunung yang terjal, entahkah kita harus hampir tenggelam di lautan. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Menjadi layak dalam segala sesuatu. Jangan kita maunya, Tuhan kasih aku tanggung jawab yang gede-gede aja. Nggak level aku kalau yang kecil-kecil. No. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Entah menurut kita itu hal yang kecil atau sepele, entah itu menurut orang lain hal yang besar. Tuhan tahu kapasitas kita dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Maka merasalah layak dalam segala hal. Menetapkan hati untuk tidak gelisah dan khawatir terhadap apapun juga. Ibu-ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik ke depan. Tapi ketika kita menempatkan Tuhan secara benar, ketika kita punya iman sejati, berpengharapan, maka kita tidak perlu khawatir. Mau ditagih utang, mau rumah masih ngontrak, mau anak, mau kuliah, biayanya dari mana, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Berdoa secara teratur dengan permohonan dan ucapan syukur. Kita sekali, Tuhan, aku minta duit, anakku mau kuliah. Tuhan, aku minta uang untuk bayar rumah. Tuhan, aku minta uang untuk bayar cicilan motor atau mobil. Kita lupa bersyukur. Ibu, berapa orang di antara kita yang ketika bangun pagi, Tuhan, puji Tuhan, aku masih bisa bangun. Tuhan, terima kasih, aku masih punya air putih di rumah. Tuhan, bersyukur aku masih punya nasi, meskipun hanya 1 piring. Tuhan, aku bersyukur bisa lolos dari pandemi COVID. Adakah kita yang mengucapkan itu setiap saat di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya, Tuhan, aku sudah berdoa ini 5 tahun kok nggak kabul-kabulkan. Tuhan, aku kok masih nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Tuhan, kok pelayananku cuma mentok sampai di sini saja. Jaga pikiran tetap positif dan meskipun duka cita diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita tetap positif. Tuhan, aku tidak meragukan. Di balik duka cita, di balik masalah, di balik persoalan, Tuhan tetap punya rencana yang indah untuk kita. Melakukan segala sesuatu yang kita pelajari, terima, dengar, dan lihat. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita belajar untuk memahaminya, menerimanya dengan keyakinan penuh bahwa itu kebenaran firman Tuhan. Mendengarnya, melihatnya, dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita tidak paham apa maksud Tuhan di dalam firman. Tapi ketika kita berdoa, meminta Roh Kudus untuk menolong kita memahami, Tuhan akan melakukannya. Tapi terlebih lagi, ibu-ibu, mari praktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian belajar menjadi berisi meskipun lapar atau berlimpah-limpah. Kita mau orang lain menilai kita miskin secara harta atau kaya secara harta, ya, apapun kondisi kita tetap berisi. Artinya kita tetap bersyukur dalam segala hal. Ya. Tidak hanya bersyukur ketika semuanya baik, tidak hanya bersyukur ketika doa kita didengar atau dijawab, tapi bersyukur dalam segala keadaan. Maka pelita kita akan selalu menyala. Pelita yang menyala akan menerangi orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh, ibu itu meskipun banyak masalah, tetap bersukacita. Karena nggak perlu burnout membuat kita terpisah dari Tuhan. You are not alone, ibu-ibu. Ketika ibu-ibu sedang berada dalam kondisi burnout, kelelahan mental, kelelahan rohani, dan kelelahan fisik emosional, ibu tidak sendiri. Kenapa saya katakan kita tidak sendiri?
Karena kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bahwa sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Seringkali kondisi burnout membuat kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita cuma bisa keluar air mata. Kita mungkin berada dalam kondisi bingung, cemas, tapi kita punya Roh Kudus yang menaikkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita lupa keberadaannya. Kita terfokus pada burnout kita, sampai kita lupa bahwa Roh Kudus ini ada di dalam hati. Kita memiliki rancangan Allah. Ibu-ibu, saya katakan tadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik menit yang akan datang. Tetapi kita boleh percaya, yakin, dan bahwa rancangan Tuhan terhadap kita masing-masing adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, ingat Ibu. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang mesti membuat kita burnout? Kalau apa? Kalau rancangan Tuhan untuk hidup kita itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Mari kita imani, Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah karena apa? Kita memiliki kasih Allah. Kita baca bagaimana Tuhan mengatakan sendiri, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparan atau ketelanjangankah? Bahaya atau pedang? No, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita punya jaminan kekal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kenapa kita harus berdoa? Bahkan pedang bahaya tidak akan mampu memisahkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari hadapi hidup dengan positif, ya, dengan kepercayaan bahwa Tuhan selalu menawarkan, Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk kita. Tinggal kita maukah ibu-ibu kita ditolong Tuhan. Maukah ibu-ibu burnout kita diangkat oleh Tuhan. Tuhan sudah mengalaminya sendiri. Bahkan yang terburuk yaitu kematiannya sudah dia lewati. Apa yang kita alami saat ini belum seberapa itu. Jadi jangan seperti Jared Wilson yang menari ibu kita beating burnout. Kita kalahkan kelelahan mental dan rohani kita dengan apa? Meletakkan pengharapan kita pada sesuatu yang stabil, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ningsih. Tuhan memberkati.